Hai, welcome back to Kiki K channel. Kali ini edisi movie review. Oh, review. Oke. Malam ini kita mau nge-review film yang lagi tayang di bioskop, yaitu Film apa, Kakak? Teka-Teki Tika. Wow, teka-teki kayak saudara-saudara. Saya akan hilang. Oke nih. Nah, film ini adalah film ke-6 dari Ernest Prakasa dan juga sepertinya Ernest sedang lagi berubah haluan dari biasanya ke drama komedi, sekarang merambah ke thriller misteri. Begitu, Kakak. Terus gimana? Ya, ceritanya sendiri tentang sebuah keluarga dari Pak Budiman dan Bu Sherly yang sedang merayakan anniversary mereka dan mengundang anak-anaknya untuk merayakannya. Namun di malam itu malah kedatangan tamu yang mengaku sebagai anaknya, yaitu Tika. Tika. Buat papi dan mami yang sudah mengajarkan kami arti sebuah kerja keras. Cheers! Kamu siapa? Saya Tika, anak kayak Pak Budiman. Gitu. Nah, kira-kira ada misteri apa sih di film ini? Kayaknya seru sih tuh buat dibahas tuh. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kakak K. Kalau dari Mbak K ini filmnya ini alurnya kayak gimana sih, Mbak? Film ini alurnya maju, tapi memang ada beberapa flashback ya. Kemudian juga di sini semuanya itu perannya dapet, dari mulai yang terkenal ya. Ada Ferry Salim sebagai Pak Budiman, ada Bu Sherly, ada Morgan Oey sebagai anaknya atau Andre. Di sini juga dia karakternya playboy, genit gitu, suka mabok-mabokan. Terus baru punya pacar baru namanya Jen. Dan juga ada kakaknya, yaitu si siapa namanya? Andrew. Bukan, Dion Wiyoko. Pemerannya. Dan dia baru punya mau punya anak ya. Iya, dari istrinya yang sedang hamil. Iya, dari 9 bulan. Eriska Rein ya, yang jadi istrinya itu. Nah, kira-kira nih dari karakternya itu paling disukain siapa? Kalau saya lebih menyukai yang pembantunya itu, Mbak. Oh, Bibinya, Mbak Sri, Ya, Mbak Sri-nya ini. Nah, kenapa kalau saya menyatakan suka sama Mbak Sri-nya ini? Kalau secara saya pribadi, Mbak Sri itu diam-diam mempunyai kunci atau mengetahui permasalahan dari keluarga tersebut. Jadi dia walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga, dia itu sumber informasi yang paling banyak, informasi yang dia miliki di keluarga itu. Akan tetapi Bi Sri ini tampaknya telah dikecewain oleh Pak Budinya gitu. Iya. Kalau saya sendiri lebih suka karakter Tika. Karena memang Tika yang pemerannya ini kan Sheila Dara ya. Dia ini aktingnya luar biasa karena dia bisa merankan sosok gadis yang misterius, kemudian pinter, juga agresif ya. Jadi dia gampang gitu untuk jalan, loncat-loncat lah apalah. Jadi kayaknya multi talented banget Sheila Dara ini. Jadi untuk peran di sini tuh sangat-sangat menarik perannya si Sheila Dara sebagai Tika di sini gitu. Pemeran si Tikanya atau si karakter Tikanya nih? Pemeran Tika untuk memerankan si pemerannya ya. Kalau saya tadi dari segi karakternya sih
ceritanya itu. Kalau dari saya sih saya juga suka si Tikanya itu sendiri karena emang si Tikanya ini cerdas banget sih, kelihatan sih dari gaya bahasanya. Dan walaupun begitu si Tika selalu memiliki kartu as yang setidaknya dia nggak akan mengeluarkan begitu aja Mbak Kay gitu. Contohnya misalkan pas si Pak Budi mengancam si Tika untuk keluar pakai polisi. Nah, tiba-tiba si Tika, saya punya kartu as kamu nih. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk film Teka-teki Tika sendiri ini yang paling apa namanya disukai ya, yang disukain dari film ini apa? Kalau aku sih suka di film ini tentunya karakter pemainnya. Tapi kalau untuk ceritanya agak aneh sih kalau menurut saya. Itu nanti di yang tidak disukain. Oh, Ini yang disukain dulu. Yang disukai dulu. Oke, kalau saya lebih suka karakter-karakter pemainnya. Semuanya memerankan tokohnya itu cukup bagus begitu. Baik si Pak Budi, Bu Budi, anak-anaknya, pacarnya, istrinya, bahkan si pembantunya itu sendiri, Bu Sri gitu. Kalau Mbak Kiki gimana? Siapa? Kalau saya pertama-tama memang tertarik dengan dekor artnya ya, karena dekor art setting rumahnya itu benar-benar kayak awalnya memang kayak Knives Out ya, tapi ternyata untungnya ceritanya nggak sama kayak gitu. Jadi barang-barang antik, jadi kayak udah mengesankan oh ini ada sesuatu film misteri. Jadi dari penggambaran apa kameranya ke barang-barang antik yang di sana kayak gitu kan, yang pedang kayak jam, terus juga buku-buku kayak gitu, terus di meja makan semuanya tuh proper disediain tuh bagus ya. Terus juga ada juga yang disukain itu selain tadi setting tempat, penggambaran juga audio lumayan bikin ke misterinya itu dapet dari audionya itu, dari musik. Backsoundnya Iya, bagus ya, iya, sesuai ya Mbak ya. backsoundnya sesuai, terus sampai ada soundtracknya dari Isyana di ending itu keren banget sih itu gitu. Terus kalau untuk ide cerita juga yang diangkat cukup oke, cukup menarik dan memang agak berat tapi dibikin sedikit komedi kayak gitu. Itu sih sejauh ini. Kalau untuk peran, kalau menurut saya sih nggak semuanya maksimal ya. Kalau menurut saya ada yang apa namanya menarik perhatian juga, si yang jadi pacarnya si Andre, si Jen. Nah, itu dia kayak icebreaker sih. Maksudnya di sini ketika semua tegang-tegang, dia malah ngelawak walaupun cering kayak gitu kan. Jokes-jokes. Ya, jokes-jokes receh kayak gitu. Tapi ya dia yang kayak scene stealer. Jadi dia ngambil, oh jadi orang terpaku sama dia gitu. Jadi istilahnya si Jen itu sendiri adalah peran yang cukup penting di antara apa karakter-karakter lagi memuncak emosinya, tiba-tiba si Jen mengeluarkan jokes-jokes garing gitu ya Mbak ya. Iya. Terus mau kita bahas apa lagi nih Mbak? Yang kurang disuka dari film ini? Dari kurang yang nggak disukain, aku dulu Mbak Kay dulu deh. Kalau aku memang nggak kurang suka dari segi cerita ya, sebagai penggemar film misteri atau tentang detektif dan lain-lain, untuk kasus ini seperti mudah ketebak gitu loh. Jadi dari awal saya menonton tuh udah tahu kalau misalkan endingnya tuh kayak bagaimana, siapa pelakunya, atau sampai bukti detail apa hint-hintnya itu ketahuan gitu di awal. Jadi kayak udah oh pasti gini gitu. Jadi kurang mendalam ceritanya. Tapi kalau untuk plot twistnya lumayan lah ya. Plot twistnya lumayan karena bisa bikin bahan untuk jadiin
cerita-cerita selanjutnya kayak gitu. Cuma untuk kasus yang ini kayaknya terlalu mudah aja gitu dari awal sampai pertengahan sampai tengah ke akhir tuh terlalu cepet, terlalu banyak informasi yang dikasih, jadi kayak agak maksa kayak gitu. Ada plot hole di situ kayak gitu. Iya, itu sih saya juga agak setuju sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini movie Teka-Teki Tika itu kayak menggambarkan ada sebuah misteri yang diangkat sangat gede, yaitu si Pak Budi sedang melakukan transaksi dengan pemerintah. Nah, seharusnya kan ada kasus di situ yang setidaknya si Tika mengambil peran. Akan tetapi di sini si Tikanya istilahnya menghidupkan kasus yang nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi yang utama itu nggak penting, yang penting itu jadi nggak kelihatan. Kalau menurut saya begitu. Soalnya yang dari awal itu emang diangkat kasusnya si Pak Budinya ini kan gitu. Ini kan walaupun kasusnya berlapis, tapi si Tika ini modelnya bukan yang kamu pelakunya gitu, enggak, kayaknya dia modelnya membuat si pelaku ini jujur atau ngomong kejahatan dia apa gitu. Itu sih kayaknya model-model pemecahan kasusnya kayak gitu. Itu. Tapi nggak tahu juga untuk kalau misalkan ada sequelnya apakah dengan cara kayak begini lagi atau gimana, mungkin akan lebih better sih ya kayak gitu. Terus soalnya kalau menurut saya ya Mbak ya, ini film sih cukup bagus, ceritanya epic, akan tapi ya kekurangannya begitu, kasus yang utama disamarkan dibandingkan kasus yang nggak utama gitu. Mungkin kalau emang dilanjutkan, kalau jadi dilanjutkan ya sebaiknya ya begitu sih, tapi itu menurut pribadi saya loh. Mungkin juga karena aku kebanyakan nonton film detektif Conan kali ya. ya, tapi memang masih bisa dimaklumi, dan ini juga kan pertama kalinya Ernest garap misteri kayak gitu. Jadi masih bisa worth it, masih bisa layak dinikmati, ditonton, worth it gitu ya. Terus juga dari semua cast-nya juga bagus, actingnya tuh. Oh, scene memorable deh ya, scene memorable. Scene memorable bagi saya adalah saat Tika naik motor cowok. Wah, di sini jelas-jelas si Tika rambut pendek tiba-tiba rambutnya panjang. Oh, ada ya? Ada. Saya memperhatikan sekali. Ini Tika naik motor. Oke. Kok rambutnya tiba-tiba panjang ya? Itu aduh. Saya tidak memperhatikan. Atau mungkin boncengan kali. Enggak, sendiri. Ada. Kali Syal. Maybe sih, tapi aku rasa sih ya nggak tahu lah itu. Saya nggak ngeliat sih untuk yang scene itu. Kalau scene memorable saya apa ya? Mungkin justru scene memorable-nya di ending ya, yang ketika muncul misteri guest yang membantu Tika itu siapa? Itu. Oh, I see. Ya, pokoknya di situ, langsung pecah deh. Oke, Teka-teki Tika ini bisa bikin universe ala-ala FBI gitu kan, ala-ala agen, ala-ala apa gitu. Jadi, oke, masih tertolong lah kayak gitu. Masih tertolong. Oke, untuk rate ngasih berapa rate-nya? Secara saya pribadi, saya untuk film Om Ernest baru kali ini saya ngasih nilainya 6,8 banding 10. Karena bagus, cuman ada feel yang kurang didapat gitu. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, itu juga udah bagus. Kalau menurut saya sih untuk tema yang diangkat juga menarik dan menjanjikan gitu. Jadi
jarang gitu orang yang mau mengangkat tema-tema kayak gini dan bisa dibikin jadi misteri komedi ya kayak gitu. Jadi saya masih bisa ngasih angka 7/10. Yeay. Selamat Om Ernest, semoga film nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan pasti akan saya tonton. Oke. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dadah.